Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Tipikor Kabupaten Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438-0.1.14-VT-11-2022 dengan terdakwa Insinyur Hakul Thoriq Al-Aziz pada hari ini, Sabtu 12 November 2022. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya demi kelancaran sidang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Majelis Hakim dipersilahkan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang Pengadilan Negeri Tipikor Kabupaten Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438-0.1.0.FT11-2022 dengan terdakwa Insinyur Hakul Thoriq Al-Aziz pada hari ini, Sabtu 12 November 2022, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada panitera dipersilakan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk masuk ke ruang persidangan. Terdakwa dan para penasehat hukum dipersilakan masuk ke dalam ruang sidang. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya, saya didampingi oleh penasihat hukum saya. Benarkah saudara penasihat hukum dari Insinyur Hakul Thoriq Al-Aziz? Coba tunjukkan surat izin beracara saudara. Saudara PU yang sah? Iya, benar sah Yang Mulia. Ya Yang Mulia, saya selaku penasihat hukumnya. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Kabupaten Karanganyar. Jadi segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini tolong Anda benarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan dakwaannya. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah Anda sudah siap dengan dakwaannya? Saudara terdakwa, apakah sudah menerima salinannya? Sudah siap Yang Mulia. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai pasal 2 ayat 1 CO pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, CO Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, CO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar pasal 3 CO pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, CO Undang-Undang RI nomor 120 ayat tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999,
CO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Apakah saudara sudah mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum tadi? Iya yang mulia, saya mengerti. Bagaimana saudara penasihat hukum, apakah akan melakukan pembelaan hukum terhadap dakwaan dari saudara penuntut umum? Ya yang mulia, saya akan melakukan pembelaan. Silahkan kepada penasihat hukum untuk pembelaannya. Sebenarnya terdakwa tidak sepenuhnya bersalah, tetapi berdasarkan hukum yang berlaku, terdakwa pantas mendapatkan hukuman. Saudara penuntut umum, bagaimana tanggapan saudara terhadap eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum tadi? Maaf yang mulia, eksepsi yang dibacakan penasihat hukum terdakwa terlalu berbelit-belit. Saya butuh waktu untuk menyelesaikan dan mengerti apa yang dimaksud oleh penasihat hukum terdakwa dalam eksepsi. Menurut kami, eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan kasus yang sebelumnya yang telah dibacakan jaksa penuntut umum. Bahwa apa yang dibacakan dalam eksepsi PH terdakwa disebutkan bahwa ada pihak-pihak yang mempunyai kompetensi dalam mengeluarkan berita acara terima barang untuk menyetujui perjanjian tersebut, padahal dalam kasus Insinyur Hakul Thariq Al-Aziz ini melakukan penandatanganan sendiri dan langsung berhadapan dengan perwakilan PT Matthew Jaya. Saudara terdakwa PH, PU, demikian putusan sela dari Majelis Hukum sesuai dengan pelanggaran primer pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP dan pelanggaran subsidi pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP. Saudara dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan dan sela ini kepada pengadilan tinggi, maka untuk itu silakan saudara nanti berhubungan dengan panitera. Bagaimana saudara penuntut umum, sudah siap dengan alat bukti dan tuntutannya? Saya sudah siap yang mulia. Silahkan bacakan tuntutannya. 1. Menyatakan terdakwa Insinyur Hakul Thariq Al-Aziz bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 CO pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi CO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Insinyur Hakul Thariq Al-Aziz dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah supaya terdakwa ditahan rutat. 3. Membayar denda terhadap terdakwa sebesar 200 juta subsidi terdakwa selama 6 bulan kurungan. 4. Menetapkan agar Insinyur Hakul Thariq Al-Aziz membayar uang pengganti sebesar 5.987.272,80 yang dibebankan secara tanggung renteng oleh terdakwa Insinyur Hakul Thariq Al-Aziz dikompensasikan dengan uang titipan berasal dari PT Maju Jaya sebesar 1.700.000.000. Uang titipan yang dipergunakan untuk pembayaran kerugian keuangan Insinyur Hakul Thariq Al-Aziz sebesar 2.540.000.000 yang seluruhnya sejumlah 5.988.227.272. Apabila uang titipan 5.988.227.272 tidak diperhitungkan sebagai uang pengganti, maka bila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah keputusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum
hukum tetap. Maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka pidana dengan pidana penjara 3 tahun penjara. Jaksa penuntut umum, apakah para saksi sudah siap? Silakan saksi dipanggil ke persidangan. Sudah, Yang Mulia. Kepada saksi pertama, Saudari Humaira Azahra, silakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara sehat hari ini dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah saya sehat Yang Mulia dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini. Baik, apakah benar Anda bernama Humaira Azahra, berusia 23 tahun, bekerja sebagai karyawan swasta? Ya, benar Yang Mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Ada hubungan darah saudara dengan terdakwa? Ya, saya mengenal Yang Mulia dan saya tidak ada hubungan darah dengan terdakwa. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum dimintai keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara siap? Siap Yang Mulia. Baik saudara saksi, ulangi perkataan saya. Saya berjanji sebagai saksi Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, Anda telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar 200.000 atas kasus korupsi. Pertanyaan pertama, ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya selaku asisten pribadinya Yang Mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah 1 tahun yang lalu Yang Mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui, terdakwa bernama Hakul Thorik Al-Aziz. Dia bekerja sebagai Direktur Utama PT Adijaya dan saya selaku karyawan PT Adijaya. Silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Ya Yang Mulia, kepada saksi, jelaskan apa yang Anda ketahui dalam kasus ini. Saya menerima perintah mencairkan uang di surat perjanjian kerjasama antara PT Adijaya dan PT Madujaya tentang audit pembangkit PT PLN pada sistem kelistrikan Jawa, Bali, Madura tanggal 20 Oktober. Saudara penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan? Saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa cukup Yang Mulia. Baik, selanjutnya saksi kedua apakah hadir hari ini? Baik Yang Mulia, saksi kedua sudah bersedia untuk hadir hari ini dan sudah siap memberikan kesaksiannya. Pada saksi pertama silakan kembali di bangku belakang dan saksi kedua silakan menduduki kursi saksi. Apakah saudara sehat hari ini dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Hari ini saya sehat Yang Mulia dan siap mengikuti persidangan. Benarkah Anda bernama Angel Helga, umur 24 tahun, pekerjaan sebagai karyawan swasta? Iya benar Yang Mulia.
Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Ada hubungan darah saudara dengan terdakwa? Iya, saya mengenal Yang Mulia, dan saya tidak ada hubungan darah dengan terdakwa. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara siap? Siap, Yang Mulia. Baik saudara saksi, ulangi perkataan saya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi sebagai saksi akan memberikan akan memberikan keterangan yang benar, keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, Anda telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar 200.000 atas kasus korupsi. Pertanyaan pertama, ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya hanya sebagai teman biasa, Yang Mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah setengah tahun, Yang Mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Saya selaku sekretaris terdakwa mencatat semua skedul meeting. Tercatat bahwa terdakwa melakukan pertemuan dengan perwakilan PT Madu Jaya dalam hal pendatanganan berita secara terima barang yang telah terbukti fiktif atau palsu. Penuntut umum, apakah masih ada yang dipertanyakan? Saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa cukup Yang Mulia Ketua. Ya, selanjutnya pembelaan dari saudara terdakwa. Silakan penasihat hukum, saudara Abdul. Terima kasih Yang Mulia, Majelis Hukum yang kami muliakan, Saudara Jaksa Penuntut Hukum dan Sidang yang mulia. Perkenankan kami mohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menuntut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidiar tersebut dengan pasal 151 ayat 1 KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. Yang ketiga, mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula. 4. Membebankan ongkos perkara kepada negara. Atau apabila majelis hukum berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih saudara Abdul. Apakah penuntut umum sudah mengerti dan ada barang buktinya? Ada Yang Mulia, saya mempunyai barang bukti bahwa dalam persidangan ini rekan jaksa penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa cek, sejumlah emas, dan buku tabungan. Selanjutnya pembacaan amar putusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim anggota. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang yaitu akan dilanjutkan dengan pembacaan keputusan. Kepada terdakwa dimohon berdiri. Pengadilan menyatakan bahwa terdakwa Insinyur Hakul Thoriq Al-Aziz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan, menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara dan membebankan membayar ganti rugi kerugian negara sebesar 200 juta. Sidang kasus korupsi hari Sabtu tanggal 12 November 2022 di Pengadilan Negeri Tipikor Kabupaten Karanganyar berakhir dengan hasil terdakwa Insinyur Hakul Thoriq Al-Aziz
dijatuhkan hukuman 10 tahun kurungan penjara. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali.